Semua produk, ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya. Tolong, semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan kedua, ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara yang lemah, kiranya diberikan Tuhan kekuatan. Dan bagi saudara yang sakit disembuhkan. Dan bagi saudara yang mengalami kesusahan, diberikan Tuhan penghiburan yang daripadanya. Saudara, viral di sosial media baru-baru ini bagaimana seorang Babe Haikal yang dilantik baru-baru ini oleh Prabowo Subianto menjadi salah satu wakil rakyat Indonesia memberikan ataupun mengeluarkan suatu statement yang bertentangan dengan ajaran non-muslim. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ini komentar daripada Pak Mahfud MD loh teman-teman sekalian ya. Ini Oktober tanggal 25 ini ya, 25 Oktober kemarin ya. Dia sampaikan begini ya, dengan tampilnya foto Babe Haikal, dan yang di sebelahnya ini adalah teman kita Eker Sogo ya. Teman-teman sekalian perhatikan ya. Penjelasan pemerintah tentang sertifikasi ini salah. Masa katanya semua yang dijual belikan harus pakai sertifikasi halal. Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku, dan lain-lain? Kulkas lagi Pak, ya ada kulkas lagi. Kan kulkas itu kan sudah ada sertifikasi halalnya, itu sudah ada tulisan halal ya. Sudah ada itu di kulkas teman-teman sekalian ya. Segala mungkin TV ya barangkali ya, alat-alat elektronik ya, harus ada juga logo halal. Jadi Pak Mahfud MD berkata begini ya. Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit. Ya, setuju teman-teman sekalian. Sulit untuk orang Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, ya Katolik, itu tentu saja akan sulit untuk mengikuti aturan Babe Haikal. Maka ini akan terjadi yang namanya ya penolakan, ya. Percaya deh, ya. Dalam waktu dekat itu pasti ada yang protes. Bisa jadi ada yang demo, ya. Tak semua haram dimakan itu tak boleh diniagakan ya, kata Pak Mahfud MD ya. Nah jadi teman-teman sekalian, ini memang sangat sulit ya kalau ikut pola pikir daripada Babe Haikal ini. Ngeri sekali teman-teman, yang ngeri ya. Jadi perhatikan bahwa Indonesia bukan negara Islam ya. Bukan negara Islam. Bukan negara Islam ya. Saya ulang-ulang kenapa? Karena memang ada banyak sekali ya yang banyak bacot itu berpikir bahwa ini negara karena mayoritas Islam ya, ini negara Islam. Nah bisa. Kita tidak boleh terlepas daripada dasar negara kita, ideologi kita itu tidak boleh terlepas dari situ. Kita beragam suku, ras, ya, bahasa dan agama, ya, dan undang-undang kita menjamin perbedaan-perbedaan agama itu. Jadi kalau ini dikhususkan untuk Islam, mungkin masuk akal teman-teman sekalian. Tapi masalahnya teman-teman sekalian, ini tidak dikhususkan untuk umat Islam, tapi ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya tadi saya katakan bahwa ini akan ada protes dari pihak Kristen, pihak agama Buddha, Hindu, Konghucu, kemudian Katolik ya. Karena apa? Karena memang yang punya restoran-restoran atau yang punya hotel lalu harus membuatkan semua itu sementara mereka bukan beragama Islam. Ya saya pikir ini ya akan jadi sebuah dilematik ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya pikir Babe Haikal itu perlu merevisi kembali ya. Perlu mengoreksi tentang keputusan ini.
Ya, karena tentu banyak pihak yang tidak akan setuju dengan keputusan Anda. Nah, teman sekalian, kita akan dengarkan sedikit ya penjelasan daripada Babe Haikal, lalu nanti kita akan dengarkan juga ya tentang Bro Tanpa Ragi yang mengajak kita semua untuk mengisi Google Form ya sebagai bentuk protesnya kita. Kita saksikan video Babe Haikal berikut ini. 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga kebangetan kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, Kepala Badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif. Peringatan. Ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan kedua, ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga jangan lupa, sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Oh, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah dengar ya ancaman dari Babe Haikal yang sekarang jadi pejabat, padahal dulu katanya nggak mau jadi pejabat ya. Oke, jadi dia seperti yang tadi dibilang, ini ada undang-undang yang mau diberlakukan, yaitu undang-undang wajib halal ya. Wajib sertifikasi halal, tadi dikatakan semua produk makanan, minuman, bahkan sampai kosmetik, obat-obatan, sampai fashion, termasuk hotel, restoran, kafe. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini jasa logistik juga akan wajib halal. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik. Pengiriman, pergudangan, itu juga disuruh wajib sertifikasi halal. Terus selain itu juga UMKM. UMKM juga nanti diberlakukan wajib pajak. Teman-teman jualan bakmi, teman-teman jualan nasi goreng, jualan kelontong, jualan macam-macam apapun juga, semua disuruh wajib sertifikasi halal. Cuman mungkin yang ini akan ditunda ya teman-teman ya. Untuk yang UMKM yang terlalu kecil ditunda. Jualan bakso, jualan ketoprak, jualan es cendol, dan lain-lain semua akan diwajibkan sertifikasi halal. Nah jadi ya UMKM makanan minuman harus bersertifikasi halal ya. Bahkan saya juga kaget tadi ternyata pakaian juga masuk. Saya juga baru dengar itu ya. Fashion itu termasuk juga. Nah jadi ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak jualan produk halal, yang produk halal? Ya kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan oleh Babe Haikal tadi. Teman-teman akan usahanya akan dikenakan sanksi berupa penutupan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh usaha jualan makanan babi atau makanan-makanan lain yang tidak halal, begitu. Nah, saya terus terang sangat tidak setuju dengan ini, dengan undang-undang pemaksaan wajib halal ini. Jadi saya berharap kita gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini tidak diberlakukan ya. Kita gugat. Ini ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ini ya, tentang tenaga cipta kerja. Ya, ini ada dua ya. Ini Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga di sini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di sini ada tentang produk halal. Ada jaminan produk halal juga di sini ya. Ini pemaksaan untuk semua barang dikenakan wajib sertifikasi halal. Kalau nggak halal gimana? Berarti teman-teman tidak bisa usaha lagi di Indonesia ya. Itu intinya pemaksaan untuk diislamisasi secara ekonomi. Gitu, pemaksaan islamisasi secara ekonomi. Saya sangat menentang ini karena kita ini Indonesia bukan negara Islam. Saya sangat keberatan kalau Indonesia dijadikan negara Islam seperti ini. Ya, jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk menggugat ini ke
Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dibatalkan. Oke, kalau teman-teman mau mendukung, teman-teman bisa isi formulir di link yang ada di video ini, di tampilan depan ini ya tulisannya ya. Nah, itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Nah, teman-teman, ketika saudara menonton video ini, apa yang menjadi komentar saudara? Apa yang tersimpan dalam hati saudara? Dan apa yang Anda pikirkan ketika melihat video ini? Ketika mendengar perkataan dari seorang Babe Haikel yang mengeluarkan statement bahwa semua produk yang diperjualbelikan, yang dimakan, yang ada di NKRI ini harus berlabelkan yang namanya halal. Nah, apakah orang-orang Kristen ataupun non-Muslim, katakan mereka yang selama ini kerjanya menjual mungkin daging B1, daging B2, itu kan haram menurut agama Islam. Tetapi menurut agama Kristen itu tidak haram. Yang haram adalah cakap yang kotor, cakap bohong, cakap yang membunuh seseorang. Itulah yang haram bagi kami. Nah, apakah dalam menjual produk daging B2 ini diberikan yang namanya itu sertifikat halal? Ya tentunya tidak akan mereka berikan. Jadi dari sini saya mengambil pengertian bahwa memang Babe Haikel ini ya melakukan itu dengan cara sebenarnya orang ini adalah begitu anti dengan orang-orang yang bukan seagama dengannya. Dengan orang ini melakukan hal itu, artinya orang ini secara pelan-pelan membunuh usaha daripada orang-orang yang non-Muslim itu sendiri. Teman-teman, kita yang cinta NKRI, hal ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Hal ini tidak boleh berlanjut dan hal ini harus diselesaikan secara baik-baik. Supaya apa? Babe Haikel mengerti bahwa beliau sebagai wakil rakyat Indonesia bukan hanya wakil rakyat daripada satu agama dengannya, tapi seluruh Indonesia beliaulah wakilnya. Apakah itu orang Kristen, apakah itu Buddha, apakah itu Hindu dan lain-lain sebagainya. Jadi orang ini bukan sedang memimpin agama sebenarnya, tapi memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang perlu dipahami oleh seorang Babe Haikel. Jadi dalam hal ini tidak boleh pro ini dan pro itu. Harus pro, harus cinta yang namanya rakyat seluruh Indonesia, apapun agama, apapun suku, apapun rasnya. Karena mereka ada di Indonesia, lahir di Indonesia, bekerja di Indonesia, bahkan meninggal suatu saat pun di Indonesia yang sama. Jadi sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin harus mengayomi, harus melindungi usaha pekerjaan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang harus dilakukannya. Nah teman-teman, apa menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati. Dan jangan lupa isi juga ya seperti yang dikatakan oleh saudara kita tadi, supaya ini boleh digugat dan diselesaikan secara baik-baik. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.